Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan dikeluarkan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik, Rasulullah SAW mengatakan, la ya'ti alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrum minhu. Tidak akan datang satu zaman kepada kalian kecuali zaman yang setelahnya lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ma min amin illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak datang satu tahun kecuali tahun setelahnya lebih buruk daripada tahun sebelumnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ma min yaumin illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak ada datang satu hari kecuali hari setelahnya lebih buruk daripada hari sebelumnya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya semakin jauh interval waktu antara masa dan zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, semakin buruk keadaan dan kondisi, di mana akan banyak muncul, ya, fitnah dan ujian-ujian keimanan, sehingga orang yang berada dan hidup di akhir zaman digambarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang komitmen dan konsisten berpegang, ya, pada agama yang benar, al-qabidu ala dinihi kal-qabidu alal jamri. Orang yang komitmen dengan agamanya sama dengan orang yang menggenggam bara api. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwasiat dari awal kepada sahabat, ya, beliau yang mulia, badiru bil a'malis salihah, satakunu fitanun ka qita'il lailil muzlim, yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Kata Rasulullah berwasiat, badiru bil a'malis salihah, bersegeralah kalian melakukan amal saleh, jangan tunda waktu, segera beramal saleh. Kenapa kata Rasulullah? Karena akan datang, ya, saatnya di mana akan muncul berbagai macam fitnah. Satakunu fitanun. Fitan itu jamak daripada fitnah. Artinya akan banyak muncul ujian-ujian keimanan. Sehingga ketika munculnya ujian keimanan itu, ya, muncul tanpa disadari oleh kita, ya, umat manusia. Munculnya ka qita'il lailil muzlim, sama dengan datangnya malam yang gelap gulita setelah siang yang terang benderang, tidak terasa. Dan di saat itu ada orang yang yusbihul rajulu mu'minan, di pagi hari masih beriman, wa yumsi kafiran, sore hari sudah menjadi kafir. Atau sebaliknya, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, sore hari dia masih beriman, di pagi hari sudah menjadi kafir. Dan di waktu itu ada orang yang yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, ada yang menjual, ya, agamanya dengan dunianya yang sangat sedikit. Karenanya hadirin yang sangat bahagia, orang-orang yang istiqamah wassabat ala tariq wassabat ala din, istiqamah dan komitmen di atas, ya, agama Allah Subhanahu wa taala yang benar, itu mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an surah Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah, sama dengan pernyataan kita la ilaha asyhadu an la ilaha illallah. Dan syahadat la ilaha illallah atau rabbunallah bukan hanya di mulut. Asyhadu an la ilaha illallah atau rabbunallah itu adalah, ya, kita meyakini wahdaniyatullah azza wa jalla, lalu kemudian kita implementasikan dalam bentuk ketaatan mutlak kepada syariat dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu
kemudian mereka istiqamah dengan pernyataannya Rabbuna Allah atau la ilaha illallah. Dia istiqamah, dia sabat, dia komitmen sampai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini mendapatkan keutamaan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan tatanazzalu alaihimul malaika. Allah akan menurunkan malaikat kepada ahlul istiqamah wa ahlus sabat, orang-orang yang komitmen. Bagaimanapun tantangan dan besarnya ujian dalam kehidupan ini, dia tetap komitmen dan konsisten, sabat wal istiqamah alal haq. Maka ketika di saat menjelang sakrat atau menjelang kematiannya, sakratul maut, itu yang disebutkan oleh ulama kita, di antara keadaan dan kondisi di mana Allah menurunkan malaikat pada ahlul istiqamah adalah ketika sakratul maut. Makanya orang yang istiqamah, hadirin yang sangat bahagia, ahlul istiqamah was sabat akan tenang menghadapi kematian. Kenapa? Karena Allah turunkan malaikat kepadanya dan malaikat itu mengatakan la takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut dan jangan kamu bersedih. Apa perbedaan antara al-khauf wal huzun? Kata Syekh As-Sa'di bahwa al-khauf itu adalah kekhawatiran terhadap apa yang akan kita hadapi, sedangkan al-huzun adalah kekhawatiran yang akan kita lewati dan kita tinggalkan. Sehingga ayat ini akan mengatakan, malaikat menyampaikan kepada ahlul istiqamah, la takhafu, jangan kamu takut dan jangan kamu khawatir menghadapi kematian. Jangan kamu khawatir menghadapi peristiwa alam kubur, alam barzah, mulai dari fitnatul qabr sampai azabul qabr. Jangan kamu khawatir terhadap peristiwa kebangkitan nanti di hari akhirat. Jangan kalian khawatir terhadap peristiwa nanti pertanyaan, hisab, mizan dan seterusnya di dalam kehidupan akhirat. Dan jangan kalian khawatir terhadap azab Allah nanti di dalam neraka. La takhafu wa la tahzanu. Saya akan mengatakan, jangan kalian prihatin, jangan kalian khawatir terhadap apa yang kamu akan tinggalkan. Kamu akan berpisah dengan pasanganmu yang kamu cintai. Kamu akan tinggalkan istrimu yang kamu cintai, tidak usah khawatir. Kamu akan tinggalkan anak-anak yang kamu cintai, tidak usah khawatir. Kamu tinggalkan jabatan dan pangkat yang kamu punyai, tidak usah khawatir. Dan kamu tinggalkan tempat tinggal yang kamu tentram tinggal di dalamnya, tidak usah khawatir. Kenapa? Malaikat mengatakan nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami adalah pembimbing dan pelindung kalian di dunia dan di akhirat. Luar biasa hadirin yang sangat bahagia keutamaan orang-orang yang ahlul istiqamah was sabat ala tariqil haq. Malaikat turun menenangkan, la takhafu wa la tahzanu. Keutamaan yang berikutnya, setelah malaikat mengatakan la takhafu wa la tahzanu, malaikat mengatakan lagi wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah kalian dengan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum meninggal sudah diberikan berita gembira bahwa kalian akan menjadi ahlul jannah. Lalu kemudian dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana mereka berada di dalam surga. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Di dalam surga itu semua yang kalian inginkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakum fiha ma tad'un, semua yang kalian minta kepada Allah akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam surga hadirin yang sangat bahagia. Adapun di dunia banyak obsesi-obsesi kita, banyak keinginan kita, banyak harapan kita yang tidak terpenuhi di dunia ini. Tidak ada satupun manusia yang hidup di dunia ini semua obsesinya terpenuhi. Karena memang begitulah hakikat daripada kehidupan dunia ini. Tidak ada satupun manusia yang terpenuhi semua obsesi dan keinginannya. Tapi di dalam surga hadirin yang sangat bahagia, semua obsesi manusia, semua keinginan manusia itu akan dipenuhi dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nuzulan min ghafurir rahim. Sebagai tempat tinggal yang Allah berikan kepada orang-orang yang ahlul istiqamah was sabat dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Karena hadirin yang sangat bahagia, istiqamah as-sabat
khususnya di zaman fitnah yang begitu banyak di zaman kita hari ini. Asbahatil istiqamah was-sabat syai' aziz fi hadzal zaman. Ya, istiqamah dan sabat di atas kebenaran itu adalah sesuatu yang sangat agung dan mulia ya di zaman ini. Oleh karena itu hadirin yang sangat bahagia, perlu kita mengetahui apa kiat-kiat yang bisa kita lakukan agar kemudian kita bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antara kiat-kiat yang perlu kita lakukan agar kita bisa istiqamah dan komitmen di atas kebenaran, lalu kemudian kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan istiqamah dan sabat itu, yang pertama adalah al-iqbalu alal Quran. Akrab dengan Al-Quran. Usahakan hadirin yang berbahagia kita akrab dengan Al-Quran. Bagaimana bentuk kita akrab kepada Al-Quran? Pertama, mari kita sering membaca Al-Quran. Kemudian setelah itu bagaimana kita berusaha untuk memahami dan mentadaburi Al-Quran. Dan seterusnya bagaimana kita menyesuaikan hidup kita dengan Al-Quran. Al-Quran adalah satu sarana yang menyebabkan kita bisa komitmen dan konsisten di jalan Allah. Orang-orang kafir pernah bertanya, wa qala alladzina kafaru laula nuzila alaihi al-Qur'an jumlatan wahida kadzalika linutsabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Orang-orang kafir dulu bertanya, kenapa Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur, tidak sekaligus saja? Maka Allah menjawab, kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Yang demikian itu agar kami bisa teguhkan ya hati kamu. Makanya Al-Quran ini luar biasa hadirin yang sangat bahagia. Dia adalah sarana yang menyebabkan kita bisa sabat wal istiqamah alal haq. Maka mari kita berusaha untuk akrab dengan Al-Quran. Yang kedua, sarana ya, kiat dan jalan untuk kita bisa istiqamah adalah menuntut ilmu syar'i. Bagaimana kita berusaha terus belajar dan belajar, meningkatkan ilmu dan wawasan kita, ilmu syar'i. Semakin luas wawasan kita, semakin besar peluang dan kemungkinan kita bisa ya sabat dan komitmen di atas ya jalan yang benar. Yang ketiga, banyak berzikir. Dan yang keempat, banyak berdoa. Makanya doanya orang-orang beriman, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, ya Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan palingkan hati kami setelah Engkau ya berikan hidayah kepada kami. Oleh karena itu Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa. Bahkan beliau sendiri memperbanyak doa ini dalam sujud-sujud beliau. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati seseorang, teguhkanlah dan kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Makanya hadirin yang sangat bahagia, mari kita perbanyak doa ini, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Dan mari kita perbanyak dalam sujud-sujud kita, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Termasuk juga hadirin yang sangat bahagia di antara kiat dan sarana untuk kita tetap bisa istiqamah di jalan Allah adalah suhbatus salihin. Bagaimana kita berusaha bersahabat dan berkawan dengan orang-orang yang saleh. Kata Rasulullah SAW, almar'u ala dini khalili. Seseorang itu sangat tergantung dengan kebiasaan temannya. Falyanzur ahadukum may yukhalil. Maka ketika kita mencari teman, cari teman yang baik. Cari teman orang yang saleh, sehingga kesalehannya itu berpengaruh kepada diri kita, sehingga kemudian kita bisa komitmen dan konsisten di atas jalan kebenaran. Termasuk diantaranya hadirin yang sangat bahagia, kiat yang membuat kita bisa istiqamah dan sabat di atas jalan kebenaran adalah bergabung dalam jamaah, ya. Bergabung dalam jamaah dan tidak sendirian hidup. Rasulullah SAW mengatakan, inna ma ya'kulu dhi'bu al-ghanam al-qasiyah. Sesungguhnya ya, serigala itu hanya mampu menerkam kambing yang keluar dari jamaahnya, dari rombongannya. Oleh karena itu hadirin yang sangat bahagia, setan juga demikian. Susah akan memalingkan kita dari kebenaran ketika kita berhidup secara berjamaah. Oleh karena itu diharapkan setiap di antara kita agar kemudian bisa terpelihara ya komitmen dan konsistennya serta istiqamahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu